Kalau orang kecelakaan itu kadang-kadang menjudul minta kasampurnan. Jadi menemui Pak Ali? Ya pernah menghadapi, tapi cuma gak mau tatap muka. Membelakangi Pak Ali? Iya, membelakangi. Tapi niat saya baik kayak gitu. Oh. Jadi Pak Ali bagaimana bisa melihat kalau orang ini minta disempurnakan? Kadang tali kurang lepas, tali pocong. Oh ya, terus mori kurang membuka. Kalau seperti itu berarti Pak Ali mencangkul lagi untuk menyempurnakan. Setiap kisah memiliki sejarah. Setiap sejarah memiliki kisahnya masing-masing. Bersama Ayah di sini, bersama channel Petuah Kehidupan. Ya. Sugeng Rawuh, selamat datang Pak Ali. Hari ini Ayah akan bercerita bersama narasumber kita kali ini. Beliau namanya biasa dipanggil Pak Ali. Beliau memiliki profesi yang dapat dikatakan semua mungkin sudah pernah tahu, yaitu juru pelihara makam, atau mungkin yang biasa dikenal orang Jawa menyebutnya juru kunci. Bagaimana pengalaman beliau selama menjalani profesi ini? Bagaimana sepak terjang atau mungkin apa yang beliau lakukan pada saat dulu sempat Indonesia diserang wabah virus corona, dan bagaimana pula perjuangan beliau ketika harus menggali setiap makam ketika ada orang yang meninggal, baik siang terutama di malam hari, dan apa-apa yang selalu ditemui beliau di lokasi pemakaman. Pak Ali, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Baru kali ini saya bisa mengundang Pak Ali. Pak Ali memiliki profesi sebagai juru kunci makam ya. Lama Pak Ali? 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun ya, termasuk lama ya. 7 tahun. Kemudian kok bisa menjadi istilahnya profesi ini, kok bisa Pak Ali bisa menerima itu, apa karena memang panggilan hati atau memang turun-temurun dari orang tuanya dulu, atau bagaimana Pak Ali? Awal-awalnya itu ada keturunannya sama Mbah. Mbah ya, jadi Mbah dulu sebagai juru makam juga ya? Makam. Gitu ya. Terus, jadi paling enggak sedikit banyak dapat ilmu dari Mbah juga ya? Sedikit ada ilmu yang penurun dari saya mengenai masuk di makam. Apapun yang terjadi harus siap. Harus siap ya. Malam harus siap, siang malam harus siap, corona harus siap, perjalanannya jangan luar sampai biasa. Takut. Iya. Katanya bilang kalau corona menerima jenazah, kadang-kadang ada yang takut, pasti ada ketularan. Tertular. Nah, itu kadang-kadang ada yang bilangnya hati-hati, ya siap, Tuhan yang menentukan. Yang jadi kondisi apapun juga harus selalu siap Pak Ali. Harus siap. Gitu. Pak Ali, ini pengalaman yang unik yang mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu ya, bagaimana pengalamannya Pak Ali ketika beliaunya ini menjalankan tugas profesinya di pemakaman pada saat virus corona berlangsung dulu ya, mewabah di Indonesia. Pak Ali, pada saat corona, rata-rata dulu Pak Ali berapa orang yang dimakamkan? Itu hampir tiap hari ya? Tiap satu hari kadang-kadang ada orang 2. Kalau siang sampai malam ada orang 5. Sampai 5 juga? Ya, sebutnya ada yang corona, ada yang tidak. Kadang-kadang orang tua disebutkan meninggal. Kalau di rumah sakit kadang-kadang dimasukkan corona gitu. Tapi pada saat wabah corona itu Pak Ali memakamkan orang meninggal hampir tiap hari? Tiap hari. Selama kurun waktu berapa tahun Pak Ali itu? Berapa lama? Coronanya itu? Hampir tiap hari ada itu. Ya, selama masa corona itu 1 tahunan? Sekitar
sekitar 4 bulan salah. 4 bulanan Ya, ya. 4 bulan. Harus Pernah ada enggak ngalami pada satu hari itu maksimal berapa? harga Melonjak memang sampai 1 minggu. 1 minggu kayak orang 5 pasti ada. per hari. Ya, kalau per hari ya kadang-kadang ada orang 2. Paling tapi banyak. bukan corona, tapi ada orang tua meninggal. Kadang-kadang 1 minggu ada 10. Saya tiap hari 2. Paling tidak tiap hari selalu ada. Ya, selalu ada. Lalu Pak Ali sendiri gimana sebagai seorang juru makam ketika menghadapi orang yang sudah meninggal yang didiagnosa sebagai penyebabnya corona? Adakah ketakutan pada saat itu Pak Ali untuk memakamkan? Ini saya termasuk pasrah yang maha kuasa. Iya. Kadang sama perangkat tuh bilangi harus pakai masker. Ya pelindung, kadang-kadang saya pakai ya pelindung. Kadang waktu corona yang turun dari rumah sakit, kan makamannya belum jadi, belum bisa dikirim. Nah, foto baru dikirim ke rumah sakit, baru datang. Nunggu sampai jam 2 pernah, jam 3 pernah, jam 8 pernah. Jam 2 pagi? Malam. Itu cuma orang 3. Tapi orang 3 itu yang dekat sama saya. Jadi yang lain-lain sudah takut. Oh, berarti yang menangani pada saat corona itu di pemakaman orang 3. Orang 3. Pak Ali bersama temannya 2 orang ya. 2 itu. Itu yang lain-lain kan takut mesti nyimpang. Kan, gitu. Betul. Pada saat itu memang lumayan menakutkan ya. Menakutkan. Wabah virus corona ini. Ya. Nah, Pak Ali sendiri pada saat itu kok bisa berpikir saya nggak takut? Kenapa? Begini, memangnya orang sudah masuk bertanggung jawab di makam, sebetulnya harus menerima beban atau resiko. Tapi yang baiknya saya ini pernah dibilangi sama orang tua, yang penting ikhlas, tujuannya yang baik. Jangan sampai mengadakan uang, yang lain-lainnya harus tidak boleh. Ada ya diterima, tidak ada ya bersyukur alhamdulillah, yang penting bisa selesai pemakaman. Luar biasa. Ya, kan gitu. Luar biasa. Jadi Pak Ali ini karena panggilan profesi ya, tanggung jawab sebuah profesi ya, sebagai juru makam ya. Jadi siapapun yang meninggal di sana, apapun alasannya, Pak Ali menjalankan dengan baik. Ya tujuan saya salut harus baik ya. Ada orang kaya, ada orang yang tidak punya. Yang penting niat saya baik. Tujuannya yang penting sampai ke makom tidak ada halangan apa-apa. Kan tujuan saya kan gitu. Jadi selama dulu waktu corona itu Pak Ali juga menggunakan pelindung atau hanya sekedar masker aja ya. Tangan semua tuh nggak pakai ya. Nggak pakai. Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat Pak Ali ya. Alhamdulillah. Ya. Temannya yang 2? Yang teman yang 2 itu nggak pernah megang nggak pernah megang jenazahnya. Tapi petugas sama saya. Kan petugasnya dari rumah sakit kan ada orang 2. Yang biasanya pakai pelindung lengkap itu ya. Gitu ya. Kalau Pak Ali tanpa pelindung aja. ya, hanya masker aja. Yang di kepala pasti saya. Iya. Pada saat itu nggak ada apa istilahnya itu gejolak dari keluarga, mungkin melarang Pak Ali jangan menjalankan tugas karena ini corona. Nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Ada nggak dari pihak keluarga yang melarang? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, niatnya pokoknya yang diniati yang baik. Kemungkinan Tuhan tahu pasti tidak ada melimpah yang tepat di keluarga saya. Mendukung ya? Ya, siap mendukung. Alhamdulillah ya. Cuma satu pesannya, kalau pulang dari makom jangan masuk rumah dulu. Oh gitu. Ya. Harus membersihkan dulu. Harus bersih. Bersih dulu ya. Gitu. Memang ada orang Jawa biasanya harus dipakai. Iya. Memang ada baiknya untuk menjaga kebersihan. Kebersihan dijaga. Baik. Juru makam itu kan terlepas dari corona ya. Harus selalu siap 24 jam. Siap. Karena orang dimakamkan itu juga nggak tentu ya. Karena usia itu rahasia ilahi ya. Ali, saya yang penasaran itu begini. Ketika Pak Ali bertugas di malam hari, mungkin teman-teman di rumah juga ada yang kepikiran sama dengan saya. Selama ini pernah enggak Pak Ali menemukan, ditemui dengan hal-hal yang gaib seperti itu Pak Ali? Ya pernah. Pasti otomatis pernah. Ya. Enggak mungkin enggak munafik ya, pasti pernah.
Itu seperti apa ceritanya Pak Ali? Ya, kalau orang kecelakaan, itu kadang-kadang menjudul minta kasampurnan. Jadi menemui Pak Ali? Ya, pernah menghadapi, tapi cuma gak mau tatap muka. Membelakangi Pak Ali? Iya, membelakangi. Tapi niat saya baik, kan gitu. Oh, jadi Pak Ali bagaimana bisa melihat kalau orang ini minta disempurnakan? Gini, kalau orang mau menemui juru kunci, itu kasampurnannya kurang, menurut saya. Jadi apa yang sedikit pun yang ditempatkan di makom, otomatis yang membuatkan saya, ada kekurangan saya, itu benda malam Jumat pasti kayak saya kasih doa kasampurnan. Jadi ketika ada orang-orang yang dimakamkan dengan posisi karena mungkin ada yang kurang sempurna, meminta bantuannya Pak Ali, menemui Pak Ali dengan membelakangi Pak Ali gitu ya. Akhirnya Pak Ali bisa membaca ya, kalau orang itu menemui saya berarti mungkin ada suatu hal yang ingin disempurnakan gitu ya. Ada kurang tahu, kurang betul sedikit ada. Kadang-kadang tali kurang lepas, tali pocong. Oh ya, terus mori kurang membuka. Kalau seperti itu berarti Pak Ali mencangkul lagi untuk menyempurnakan. Maksudnya nyangkul sedikit, terus cuma buat syarat aja. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, saya wajib minta maaf sama jenazah. Saya kasih kasampurnan, mudah-mudahan biar cepat sempurna perjalanannya, biar tahu mana yang baik, mana yang jelek, kan gitu. Jadi secara fisik dengan menyempurnakan tali pocongnya, ada yang belum terbuka, juga cara menyempurnakan dengan cara mendoakan. Ya, gitu ya, di lokasi makam itu ya. Oh gitu. Kadang-kadang kan ada yang belum tahu menempatkan orang meninggal. Pocongannya bukanya belum puas. Kadang-kadang ada yang takut. Karena ada kalau ada orang bunuh diri, sebetulnya gantung diri itu. Kan kadang-kadang menurunkan kan ada yang mau. Kalau orang tidak biasa ya tidak mau menurunkan. Kadang-kadang kan takut. Malah itu yang kecelakaan itu kan kadang-kadang perbannya plastik. Karena ada masih darah, banyak darah. Itu harus dikeluarkan semua. Plastiknya ya tapi dia sedikit gitu. Sedikit jadi biar menempel di bumi. Di tanah ya. Ya. Kalau nggak dibuka ya kadang-kadang ya minta sampurna itu. Kan banyak tuh orang di Wonorejo kan orang dua yang dibungkus. Melihatnya sudah 3 hari baru ketemu orang, sudah busuk. Nah, ini sebetulnya orang kan tidak mau. Kalau orang yang kaya-kaya tidak mungkin yang mau menerjuni, pasti orang tidak punya. Diperban plastik, berplastik baru berjarik mori. Nah, terakhir buka kan tidak mungkin semua dibuka. Kalau ada plastiknya kan kadang-kadang ada peso sedikit, nanti krik-krik, nanti kan bisa. Oh gitu ya. Betulnya harus gitu. Jadi jangan sampai dibungkus terus. Jadi kadang ada yang nggak paham, akhirnya dibungkus gitu ya. Itu. Akhirnya ya, takutnya ya karena mungkin parah ya kecelakaannya ya. Akhirnya Pak Ali yang ditemui, kemudian minta bantuan disempurnakan. Salah satunya dibuka plastiknya itu. Contohnya itu. Ada ya, ada contoh juga. Waktu 3 hari saya ini ingin tahu caranya menyempurnakan orang yang tidak ada kekurangan. Waktu maghrib hari Jumat saya berdoa di Terundakan 3 yang menjudulkan niku ikan niku. Nah, baru tanyai Pak Pani. Kan berarti ini ada seorang pemuda yang meninggal kecelakaan terus nemui Pak Ali ya. Kemudian Pak Ali berusaha menyempurnakan itu. Tapi yang bisa caranya bagaimana biar sempurna kan gitu. Jadi saya ambil sedikit, ya buka, saya doain sempurna. Akhirnya setelah itu nggak pernah nemuin lagi ya? Nggak pernah. Berarti kan sudah sempurna kan gitu. Pak Ali, biasanya juru makam itu ada beberapa, saya pernah dengar itu, apakah benar ya?
ada yang diberikan kelebihan ya, kayak firasat-firasat. Kadang ada orang yang mau meninggal, kemudian juru makam itu Kasih tahu dulu. punya firasat, iya, dengan berbagai macam cara ya, seperti Iya. itu. Kalau Pak Ali apa juga seperti itu? Iya. Seperti apa Pak Ali? Kadang-kadang ada tamu, ketok-ketok pintu. Kadang-kadang ada yang jalan, morinya bisa lepas rek. Jalan ya, ada gimana orang maksudnya? meninggal ya. Jalan berupa pocong gitu atau? Oh, nggak pernah. Jalan berupa orang? Kadang-kadang orang lewat. Orang lewat tuh saya nggak kenal, tapi warga saya, termasuk warga saya. Ya, Pak, pagi pasti ada orang meninggal. Oh gitu? Ya. Ya yang lewat tadi? Jadi nggak umum ya? Dia nggak biasa lewat situ ya? Biasa lewat. Tetangganya? Tiba-tiba lewat gitu ya? Lewat tuh. Ya sempat kaget. Oh. Apa? Itu firasat yang dirasakan Pak Ali itu apakah ada apa namanya? Ada perbedaan kayak firasat kalau orang kecelakaan firasatnya apa? Kalau orang meninggal secara normal apa firasatnya? Itu ada perbedaan enggak? Ada. Seperti apa? Kalau orang yang normal itu ada yang manuk bilangnya rek gitu. Suara burung? Ya, suara burung. Kadang-kadang ada suara batu. Batu membuka bumi, jeleng gitu. Iya. Ya pernah tuh. Kayak semacam 3 kali, ya terus 3 kali yang meninggal. Bleng gitu. Bleng. Itu cuma Pak Ali sendiri yang dengar. Iya. Kan saya pernah di makam kan jam 9. Kadang-kadang jam 10 saya belum pulang. Cuma saya sudah mandi, baru berdoa, kok ada suara. Saya tunggu-tunggu besok kok ada. Pokoknya kalau ada suara mak jeleng, itu biasanya ada orang kecelakaan. Oh, berarti kalau suara bleng itu orang kecelakaan. Ya, ada kecelakaan kan gitu. Berarti berbeda ya? Berbeda-beda. Kalau orang meninggal tadi secara biasa ya kayak gitu. Orang yang lewat depan rumah, ya ada kadang burung, ada orang lewat, ya ada yang ketok-ketok pintu. Tapi nggak pernah siapa itu nggak pernah. Ya ketok dibukakan pintunya. Ya saya buka, enggak ada ya. Saya enggak bilang apa-apa. Tapi sudah firasat ya kalau itu. Firasatnya besok ada orang meninggal. Saya enggak mangkat kerja ya. Biasanya gitu. Kalau orang bunuh diri? Yang orang-orang bunuh biasanya firasatnya apa? Firasatnya itu orang itu mendekati saya terus. Selama 3 hari dekat. Biasanya dalam posisi masih hidup itu ya? Masih hidup. Nggak seperti biasanya dekat, ya, dia dekat terus. Kadang-kadang ada aja alasannya ya? Ajak-ajak ke warung, kok nggak pernah belikan rokok, kok belikan. Saya kan cuma kadang-kadang kok tumben, kan gitu. Enak apa ya kan tuku rokok bareng, kalau pernah kepikiran gitu. Iya. Nggak nyangka ya? Sampai 3 hari. 3 hari kok, Roro saya tahu kerja kok. Mulia, apa? Bilangnya kayak kendat. Astagfirullahaladzim, kok ya bundir ya, bunuh diri. Kok tembus menang. Kalau mikir tapi tidak berani saya bilang, keluarganya tidak berani. Cuma bawahnya itu saya duduk kan gitu aja. Apanya? Bawahnya. Bawahnya waktu bunuh diri, bawahnya kan pasti ada waktunya kecil. Itu harus dibawa ke makam. Diikutkan makam biar nggak ada yang bunuh diri lagi kan gitu. Oh gitu ya. Mulai kapan Pak Ali punya kelebihan atau diberikan firasat seperti itu, mulai kapan? Apa mulai menjabat sebagai juru makam atau memang sebelumnya sudah sering? Sebelumnya pernah. Sebelumnya jadi juru makam. Teman saya kan saya suruh. Nanya apa kok gak bilang awakmu baik, gak awakmu, saya bantu kan gitu. Saya bantu kan gitu. Jadi ada kekurangan apa aja saya yang terjun, saya bantu. Cuma kadang saya kan belum siap menerima. Nah, teman saya meninggal, tapi saya terpaksa saya terima kan gitu. Firasatnya gitu, jadinya memang saya ini belum siap. Cuma saya tahu saya pasti ditempatkan di makam. Cuma saya wakilkan teman saya dulu. Memang ada kesulitan pekerjaan. Kalau saya kan penuh pekerjaan. Teman saya tidak punya pekerjaan.
saya kasih di makom, cuma perjalanannya kurang pas. Akhirnya tidak bisa lama gitu. Cuma berapa tahun? 5 tahun, tidak salah. 5 tahun meninggal, terus saya yang meneruskan kan gitu. Jadi ya. Iya. Kemudian Pak Ali, mungkin ini yang menarik ya. Ya, saya juga mewakili teman-teman, mungkin ada yang tanya juga ya, yang di rumah. Pernah enggak menemui atau ditemui sosok-sosok mistis ya? Kalau orang mungkin kayak bangsane kuntilanak, ya gendruwo, wewe dan lain-lain seperti itu. Enggak pernah. Kalau gendruwo enggak pernah. Enggak pernah. Kalau ada makom, saya masih di perjalanan, ada yang kurang pas perjalanannya, ada orang menduduk, yang gali lah. Yang gali itu ada tonggengnya itu, kewannya 3. Kewannya 3, baru dheweke langsung mencelat minggah ngoten tok. Kula dugi niku langsung mencelat minggah. Akhirnya kula kan mandhap. Awakmu medhono li. Lah apa? Kula ngoten nih. Iki rung wayahe. Oh ya wis. Akhirnya kula mandhap niku turun ke bawah. Turun ke bawah enggak ada akhirnya. Kok hilang? Orang teman saya itu herannya kayak gitu. Kok tonggengnya kok sudah hilang. Cuma saya tidak bilang apa-apa. Cuma memang kewajiban saya yang menempatkan orang yang meninggal. Nah teman saya itu saya dikirakan menggali aja kok nunggu juru kunci kan. Gitu. Akhirnya diketahui tonggeng 3. Terus dheweke mencolot di atas. Melompat ke atas ya, itu ya. Saya waktu dugi terakhir saya turun, saya ucapkan minta maaf semuanya yang menerima yang di makom Wonorejo, minta maaf sama teman-temannya, saya yang salah karena meninggal saya lama datangnya ke makom. Nunggu itu. Akhirnya saya minta maaf, teman saya mintakan maaf. Loh Pak Ali, biasanya cerita-cerita yang berkembang itu biasanya kan namanya pemakaman itu kan pasti kan ada hal-hal mistisnya ya. Kadang ada yang lewat ketemu kuntilanak, tuyul, gendruwo seperti itu. Lah Pak Ali sendiri kok nggak pernah ditemui? Itu kenapa Pak Ali? Apakah memang Pak Ali sudah punya doa-doa khusus sebelum masuk makam? Untuk masuk ya, maaf, saya untuk mulai masuk makam, saya dibilangi sama kiai saya, ya, bukannya kiai, wong itu orang Sabto Darmo, dibilangi kalau mulai masuk makam itu harus membaca doa, siji, namanya orang Jawa, Assalamualaikum salam, dunia selamat, akhirat selamat, dunia selamat kersane Allah. Niku tok nyimpang kersane Allah. Dados tiyang sing kalau ucapne pun nyimpang. Alhamdulillah kula niku kula diwehi pangucap ngoten. Jadi berdoa dengan bahasa Jawa nggih. Nggih, bahasa Jawi. Namung sithik tapi nggih jarang sing. Artinya juga bagus dalam arti jenengan baca doa itu kan juga kula nuwun ya permisi ya. Jadi singkang nuju napa-napa mboten. Jadi selama jadi juru makam ini nggak pernah ketemu dengan hal-hal yang mesti yang sebangsanya kayak Semer pula ping 3. Ketemu 3 kali. Iya 3 kali itu terakhir. Apa? Non? Sosoknya apa? Seperti orang biasa. Orang biasa. Cuma mukanya tidak berani tatap muka. Oh, membelakangi gitu? Ya, membelakangi. Terus gitu. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki, yang satu laki-laki, yang perempuan tidak punya kaki. Tidak punya kaki? Ya, dia terbang atau kaki, di atas tanah? Kakinya tidak kelihatan. Terus rambutnya bokong, misalnya. Membelakangi? Ya, belakangi ya. Pakai baju apa itu? Baju merah. Perempuan baju merah? Baju merah. Cuma saya langsung bilang, minta maaf, saya yang salah, sepuranya yang banyak. Assalamualaikum salam, doakan sempurna perjalanan. Akhirnya malah pun mboten nonton. Hilang. Nah, sebelumnya ketiga, yang pertama tadi, yang pertama tadi itu
Kan itu. Oh, yang pertama itu, ya yang kedua pemuda itu ya, jadi pemuda itu. hanya lewat aja. Oh. Terus saya doakan yang ketiga ya. Yang ketiga saya baru memakamkan orang, cuma saya kotor terus terang aja, saya kotor. Jadi saya masuk lepen, masuk kali, itu ada orang mandi, jibur genah, itu jelas. 6:30 kok baru mandi, saya bilang kan gitu. Habis maghrib berarti? Ya. Terus akhirnya saya lihat-lihat kok enggak mau berhenti dijibur lepen. Perempuan. Terus akhirnya saya dekat saya puruki. Didatangi terus? Akhirnya kok begitu ngipatkan rambut sini. Kipaskan rambut. Biar ngoten niku saya langsung berhenti. Assalamualaikum salam. Ya kasampurna mungkin harus kasampurnan. Aku berjalankan yang baik. Saya tidak mengganggu, saya minta maaf. Ada orang mandi, saya lihat kan gitu. Akhirnya ini hilang, saya mau pulang kan gitu. Oh gitu. Ya. Jadi posisi mandi itu membelakangi ya? Belakangi. Perempuan itu nggak ya? Berani, tatap muka nggak berani. Nggak berani. Selama ini nggak pernah tatap muka? Nggak pernah. Oh gitu ya. Saya pikir kalau seorang juru makam itu sering ketemu. Iya. Justru juru makam karena mungkin sudah kebiasaan iman tempatnya di situ. Cara-caranya lewat. Jadi pembukaan masuk ada syarat-syaratnya dikit-dikit gitu. Pernah enggak ngalami istilahnya itu dimintai tolong sama makhluk-makhluk yang kecil kayak mungkin bayi? Ya pernah. Seperti apa? Ya seperti ada orang minta tolong, minta 1 minggu itu. Sama Pak Joko Tirto itu bilang, Pak Ali, nek makom anak wong njaluk tulung, apa sing kurang? Nggih, kula bilang ngoten. Terus akhirnya kula surup niku baca magrib kula mlebet. Betul Yoswa. Kula nyuwun pitunjuk namung ngoten niku. Lepen saya bilang minta tolong, harus saya minta petunjuk tempatmu di mana. Saya kasih tahu ini gandanya dirasakan yang baik, saya harus minta petunjuk di mana tempat kamu, kan gitu. Berarti itu cuma suara aja ya? Suara. Tolong gitu ya? Tolong jelas. Kemudian Pak jelas ya? Jelas itu. Anak kecil atau? Anak kecil. Ya kira-kira tulung gitu ya kalau 7 bulan. Udah jelas kok. Masih utuh. Akhirnya jadi potongannya ya masih utuh 3 gitu, nggak dilepas. Bagaimana bisa menemukan itu Pak? Makanya saya minta tolong, minta petunjuk, minta tolong harus di mana tempatnya. Ada orang melahirkan, meninggal. Nah baru itu saya dikasih petunjuk rumahnya. Rumahnya itu tidak dikasih batu nisan tidak dikasih, kan kosong. Akhirnya saya gali, kok ada maghrib gitu, langsung ketut ke pacul. Oh. Jadi mboten udah pocongnya itu ya, tapi kecil. Terus akhirnya saya tarik enggak. Ditarik. Saya tarik baru kelihatan ada bayinya. Alhamdulillah ini sudah ketemu petunjuknya. Akhirnya saya gali terus sampai lebih dalam lagi. 1 meter lah salah. Yang saya naikkan itu saya sampurnakan dulu. Baru saya sampurnakan, saya uruk, baru yang di bawahnya ada yang meninggal itu. Saya kasih atasnya. Jadi galian satu. Itu ibunya bukan tapi ya? Apa? Ibunya bukan? Nggak tahu. Nggak tahu ya, pokoknya ada orang meninggal ya, ditaruh di atasnya itu. Ya, menggali kan makamnya nggak izin saya. Pertama kira-kira kok ada ketakutan untuk biaya, nggak tahu. Saya yang nggak pernah minta biaya. Pokoknya yang penting kalau ada orang meninggal, tah kecil, orang tua saya harus dibilangi yang jelas. Malam atau mungkin memang hasil dari hubungan gelap istilahnya kurang nggak resmi ya, melahirkan mungkin bisa juga ya. Karena harusnya kalau memang keguguran atau anak meninggal kan semua paham ya, harusnya kan seperti itu. Laporan dulu. Jadi kalau ada kesalahan,
caranya gini lah. Itu salah, harus dipakai mori, harus batu nisan kan gitu. Gitu ya. Biar jelas kan gitu. Iya. Kemudian Pak Ali, terlepas dari itu semua, apa sih sebetulnya yang diharapkan Pak Ali? Mungkin Pak Ali mau pesan-pesan ke teman-teman yang ada di rumah? Ya, sebetulnya saya ini diberhentikan sama desa, saya tidak apa-apa, keluarga saya ya siap menerima, bersyukur alhamdulillah diberhentikan. Jadi tanggung jawabnya di Makom itu sudah lepas. Ya mungkin istilahnya pesan teman-teman yang di rumah mungkin gimana biar nggak mudah diganggu, artinya kan kita harus selalu berdoa nggih Pak Ali ya, gitu. Berdoa. Ketika kita masuk ke makam, ke tempat orang lain harus permisi. Iya. Sebetulnya paling nggak harus seperti itu ya. Intinya sederhana aja ya. Sederhana harus jadi dipakai. Gitu ya, betul. Sebetulnya harus dipakai. Betul. Nggih. Pak Ali terima kasih atas kehadirannya. Banyak petuah kehidupan yang bisa saya ambil hari ini dari jenengan. Intinya itu semua profesi apapun itu memang harus kita mensyukuri, menikmati, ikhlas dan bertanggung jawab. Dengan begitu insya Allah semuanya akan menjadi lancar. Ayah di sini, salam petuah kehidupan. Bye-bye.